kepada Tuhan. Biar benar-benar kuasa Roh Kudus Allah hadir dan berkarya di ibadah kita ini, sehingga kita yang hadir saat ini membawa beban berat akan dikuatkan oleh Tuhan, akan menjadi menang dalam hidup kita. Kita yang sakit boleh disembuhkan oleh Tuhan. Kita memulai ibadah kita. Kita tanggalkan setiap masalah problema kita. Kita mendatang kepada Yesus. Kita angkat pujian ini, refnya saja. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus di akhir pujian. Kami mengundang Bapak Pendeta Huta Balian membawa kita dalam doa pembukaan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih kepada Tuhan buat sore hari menjelang malam yang indah ini. Semua karena anugerah Tuhan yang telah mengantarkan kami bersama dengan umat-umat-Mu boleh tiba di rumah Tuhan GPDI yang ada di Senete ini. Inilah ibadah kami pada saat malam hari ini. Kami mengundang kehadiran Tuhan akan tetap ada bersama dengan kami. Lewat pujian, penghormatan kami kepada Tuhan. Nama Tuhan yang akan ditinggikan. Nama Tuhan yang akan dipermuliakan. Itulah tujuan kami datang memuji dan mengagungkan nama Tuhan pada malam hari ini. Engkau yang akan memakai mengurapi seluruh tim pelayan yang ambil bagian dalam pelayanan. Engkau Tuhan akan pakai mereka dengan kuasa otoritas. Engkau berlengkapi mereka dengan karunia-karunia roh yang daripada Engkau. Kami tahu dan kami sadar itu bukan tempat mereka sesungguhnya, tetapi karena kasih karunia-Mu, Engkau melayakkan kami melayani Engkau. Maka kami memohon Engkau yang akan mengurapi kami, Engkau yang akan mengampuni kami, sehingga kami akan layak berdiri di altar-Mu. Satukan nada suara kami dengan alat musik yang ada dan seluruh peralatan yang akan kami pakai. Engkau Tuhan akan mengurapi, sehingga tidak ada satu hal apapun yang mengganggu kami untuk memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Kami rindu lewat KKR ini, umat-umat akan dimenangkan, yang lemah Tuhan akan kuatkan, yang susah Tuhan akan memberi penghiburan, yang punya masalah Tuhan akan memberi jalan keluar, yang ragu-ragu kokohkan mantapkan iman mereka ya Tuhan, yang mengalami sakit penyakit di dalam nama Yesus Kristus. Kau yang akan menjamah, Kau akan menyembuhkan. Itu keyakinan dan kepercayaan kami. Lewat ibadah KKR ini, ada jiwa-jiwa baru yang akan dimenangkan. Ada jiwa-jiwa baru yang mengenal Engkau Yesus Kristus adalah sebagai juru selamat bagi setiap umat manusia yang ada di dunia ini. Sebab Engkau datang ke dunia ini, Engkau lahir di kandang domba di Bethlehem untuk kami diselamatkan, untuk kami memperoleh kehidupan yang kekal. Itu merupakan anugerah besar dalam setiap kehidupan kami. Maka kami layak untuk menghargai kasih karunia itu. Terima kasih Tuhan, kalau ada oknum yang tidak senang melihat ibadah kami sedang berlangsung dan kami memuji mengagungkan nama Tuhan. Kami berdoa dan kami memohon, kami tolak di dalam nama Yesus Kristus. Tetapi biar Roh Kudus yang akan hadir, yang akan ambil bagian bagi setiap pribadi kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, hadirlah Engkau di tengah-tengah ibadah kami. Kami mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Masih berdiri Bapak Ibu Saudara. Masih kuat. Haleluya. Memuji Tuhan malam hari ini. Mari berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Malam hari ini saudara kasih, malam yang
kita, mana yang penuh kuasa daripada Tuhan. Karena kita tahu Allah kita yang kita sembah malam hari ini, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang tujuh. Untuk Tuhan, sampai kita hari ini akan Tuhan perhitungkan. Tuhan akan memberikan berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Kita masih mau memuji Tuhan kita. Kita akan katakan kepada Tuhan, Tuhan baik di dalam hidup kita. Kasih Tuhan baik dari dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia sepanjang hidupku, katakan kepadaku, kau lakukan Tuhan baik, Tuhan baik di dalam hidupku, karena setia dalam hidup kita.
kami Bapak Ibu Saudara kasih. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita akan memberi yang terbaik kepada Tuhan dalam hari ini. Kalau kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Ada sukacita dalam melayani Tuhan. Kita akan kita memuji Tuhan kita. Saatnya kita akan menaikkan setiap sembah kita ke hadirat Tuhan. Kasih setia Tuhan selalu mengalir dalam hidup kita. Baik kita dalam keadaan susah, hati kita dalam keadaan duka, kasih Tuhan tetap setia menemani kehidupan kita. Bapak Ibu kasih nama Tuhan. Yang Tuhan mau tanya dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Dengan apa kita membalas kasih-Nya Tuhan? Dengan apa kita mau membalas cinta kasih Tuhan dalam hidup kita? Kita hanya boleh balas dengan setiap pujian penyembahan kita, dengan setiap ucapan syukur kita kehadiran Tuhan. Sejumlah seluruh dan jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan kepada Tuhan, Allah yang setia, Bapa yang mulia. Oh haleluya Tuhan.
Kaulah harapan kami Tuhan. Kaulah harapanku, hidup kami nawamu, hidupku dalammu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan dengan Tuhan, Tuhan.
Tuhan menjawab setiap masalah kita. Firman Tuhan akan memberikan jalan keluar dalam setiap masalah problema hidup kita pribadi lepas pribadi. Bapak dikasih nama Tuhan, sampaikan segala bebanmu, sampaikan setiap keluh kesah hidupmu kepada Tuhan, karena hanya Tuhan Yesus yang mengerti setiap tetesan air matamu. Hanya Tuhan Yesus yang mengerti setiap isi hatimu. Mungkin suami mengecewakan, istri mengecewakan, orang tua mengecewakanmu, anak-anak mengecewakanmu. Tapi ingat Bapak Ibu, Tuhan Yesus setia dalam hidup kita. Tuhan Yesus takkan pernah mengecewakanmu. Hari yang terkecil kita sampaikan pada Yesus. Haleluya, haleluya. Kami mau sampaikan setiap isi hati kami kepadamu Tuhan. Sampaikan pada Yesus segala hidupku. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus yang mengerti air matamu karena pulih dalamku. Haleluya, haleluya. Mari kita terus hati kita terbuka kepada Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita izinkan Dia menjamah hati kita. Haleluya. Haleluya. Kami datang dan menyembah-Mu. Kami memuji-Mu. Kami agungkan nama-Mu, nama yang berkuasa, nama yang ajaib. Engkau yang menjamah hidup kami Tuhan. Engkau yang memulihkan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Amin, amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi, curahkan
Terima kasih Bapak. Kami ada di sini karena Tuhan. Kami ada di sini karena rindu jamahan Tuhan atas hidup kami. Sehingga kami percaya yang lemah akan dikuatkan, yang sakit akan disembuhkan, yang berbeban berat Engkau akan menjamah dan mengangkat semua persoalan dan penderitaan kami. Dan kami jadikan Engkau menjadi Tuhan penguasa hidup kami hari ini. Berbicaralah kepada kami, kepada hamba-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Dan setiap kami yang mendengar hari ini, jadikan hati kami menjadi hati yang siap menerima firman-Mu. Mampukan kami untuk memahami rahasia-rahasia firman-Mu ya Tuhan. Sehingga kami pulang tidak seperti kami datang dengan segala persoalan, tapi pulang dengan kemenangan dan kekuatan. Dalam nama Yesus, haleluya. Yang percaya sama-sama berkata, amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Dan silakan duduk Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Saya mau buka jas dulu ya. Tanpa mengurangi hormat. Amin saudara. Haleluya. Belum datang api Roh Kudus kita udah kepanasan juga saudara ya. Apalagi nanti datang luar biasa. Haleluya. Saya melihat wajah saudara sangat bersukacita hari ini. Amin. Tapi yang paling saya bersemangat tadi melihat pemimpin-pemimpin pujian itu ya. Sebenarnya saya pengen melompat gitu, tapi takut saya berkeringat, itu aja saudara saya. Yang lain juga berpikir sama mungkin gitu ya, padahal semangatnya sudah luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu untuk mereka ya. Haleluya. Kalau seperti ini saudaraku, pekerjaan Tuhan pasti akan maju. Amin. Ada orang-orang yang melayani, punya hati kerinduan yang luar biasa untuk Tuhan. Haleluya. Bukan karena manusia, tapi karena siapa? Karena Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Gultom ya, dengan Ibu yang bersama-sama kita bisa hari ini. Saya datang dari Medan. Saya pikir bukan karena siapa, hanya saja ketika berdoa beliau ini teringat kepada saya, lalu saya diundang. Saya pun kaget juga. Ke Sungai Naetek. Kalau di sana air Kanopat masih lebih kecil dari sungai kan? Berarti ini lebih hebat lagi. Amin. Karena sungai itu artinya air yang besar. Haleluya. Jadi kita harus melihatnya dengan mata iman. Dan saya juga kaget ketika disampaikan oleh Pak Pendeta Utabalian tadi, ipar saya ini dulu susah jalan ke sini ya. Tahu-tahu sekarang berubah. Kayak jalan tol. Karena Jokowi datang. Bagaimana mungkin orang bisa lupa sama Jokowi ya kan? Oh seperti itu. Nah, bukan kampanye ya, sudah bukan ya. Tapi memang kebaikan selalu pasti diingat. Amin saudara. Haleluya. 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 Nah saudara dikasih Tuhan, saya pendeta Moloan Batuara, si Batuara. Nenggolan itu ya, Nenggolan. Jadi kalau Nenggolan di sini itu berarti dongan tubuh lah ya. Dan semua kita sebenarnya keluarga besar dalam Kristus Yesus. Amin. Haleluya. Jadi istri saya guru sinaga, tetapi sudah sinaga tambah. Jadi sinaga tambah lagi ya. Kenapa bukan asli lagi sinaganya? Mama saya yang guru sinaga. Jadi karena dia datang dari Cina,
tinggal nambah aja Cinaga gitu ya kan. Jadi saya 2 anak saudaraku, yang pertama perempuan sudah menikah, udah 2 cucu saya, jadi lopung ya. Dan sekarang saya dari sini ikut bersama saya, namanya David Timotius Sibatwara. Dia kemarin sudah menyelesaikan magister teologianya MTH, dan dia akan menjadi pengganti saya nanti kalau saya sudah dipanggil Tuhan ke surga. Itu hamba Tuhan. Gak salah kita siapkan anak kita. Amin. Supaya apa? Regenerasinya bagus. Jangan apa yang sudah dibangun hancur kemudian, sayang saudaraku ya. Atau kita biarkan cuma berkelahi di belakang kita, iya kan saudaraku? Jadi itu bukan apa dinasti ya, tetapi mempersiapkan supaya pelayanan itu berjalan baik. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ada yang 5 juta? Puji Tuhan, haleluya. Senang bersama-sama rekan-rekan hamba Tuhan di sini ya. Dan dengan Pak Acai ya, saya ingat kira-kira 12 tahun yang lalu kita membuat CG, Champion Gathering, di gereja almarhum Sitanggang masih ada ya. Lalu kita buat dari pagi sampai malam, pemulihan hati Bapa, sembuhan batin, terakhir kepenuhan Roh Kudus. Dan banyak jemaat yang dipenuhi Roh Kudus ya. Saya lihat Bapak sama Ibu waktu itu ada juga bersama-sama dengan Ibu ya, puji Tuhan. Haleluya. Tapi teman saya dulu yang datang ke sini sudah dipanggil Tuhan duluan ya. Dan saya masih bersyukur karena saya masih hidup. Waktu Covid tahun 2 tahun lalu saya juga kena Covid ya. Dan saya rasanya seperti sudah antara hidup dan mati. Karena apa? Karena disikirkan saudaraku, udah sakit gak boleh lagi ditemani. Itu yang paling sakit saudaraku. Kasih makan pun katanya gitu ya, amang saya pikir gitu ya. Tetapi puji Tuhan bisa juga lewat. Haleluya. Tapi banyak teman saya yang meninggal saudaraku ya, luar biasa lah Tuhan menolong kita. Haleluya. Yang di belakang dengar, Bapak Ibu. Yang di belakang coba angkat tangan kalau dengar. Haleluya, ya. Puji Tuhan, karena saya lihat kapasitas mic kita ini udah kurang kalau sebanyak ini. Wah, kalau mana Amang Sitanggang, kalau mau lebih banyak lagi jemaat, mic-nya juga harus diperbesar. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, tema yang disampaikan kepada saya adalah saudaraku, di dalam Daniel pasal 11 ayat 31 sampai 32. Kalau bisa diperhatikan juga itu ayatnya ya. Daniel 11 ayat 31 dan ayat 32. Coba kita baca bersama-sama yang ada, yang bisa ya. Oke. Ayat 31. Yang siap katakan amin. 2, 3. Tentaranya akan muncul. Mereka akan menajiskan tempat kudus benteng itu, menghapuskan korban sehari-hari, dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan membujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Katakan amin. Jadi temanya saudaraku adalah tetapi umat yang mengenal Allahnya akan kuat dan bertindak. Tahukah saudaraku, ini adalah nubuatan Nabi Daniel pada akhir zaman. Pada waktu itu menunjuk jauh ke depan. Dan saudaraku, kapankah akhir zaman itu? Inilah waktunya. Makanya saya kaget dengan
Bapak Gembala atau di sini memberikan tema ini menjadi pembahasan. Saya kaget gitu ya. Karena apa? Ini memang situasinya hari-hari ini. Kenapa hari-hari ini? Karena kalau saudara cermati apa yang terjadi hari ini, apalagi setelah perang Israel dengan Hamas, itu sangat berhubungan dengan gereja Tuhan, dengan situasi orang yang percaya dan situasi bumi kita ini. Kita benar-benar di akhir dari akhir zaman. Alkitab berkata kalau terjadi gempa bumi, terjadi kelaparan, peperangan di mana-mana, banjir di mana-mana, saudaraku. Masih baru sebulan terakhir ini di Humbahas dan Samosir yang mengarah ke Danau Toba. Ya baru 2 hari lalu kali ya yang terjadi itu. Orang lagi di hotel, tidur nyenyak, saudaraku, disorong langsung semua, meninggal semua, nggak tahu gimana nasibnya itu, saudaraku. Belum lagi kita melihat di Pulau Jawa, sesudah kekeringan sampai kekeringan, sesudah datang hujan langsung banjir, langsung longsor lagi. Orang Batak bilang dangadok kasoan katanya gitu. Gak ada apanya, enaknya. Kalau itu hanya terjadi, saudaraku, belum menyangkut Israel, itu baru tanda-tanda yang mendekati. Tetapi kalau sampai melibatkan orang Israel, itu artinya mulai terjadi sesuatu yang akan lebih besar lagi akan terjadi setelah ini. Karena itu hari ini saudaraku mengingatkan kita, itu makanya pada bagian yang terakhir sangat penting. Tetapi umat yang mengenal Allahnya, mengenal Tuhannya, akan menjadi kuat dan akan bisa bertindak. Katakan amin, saudaraku. Inilah saudaraku. Makanya saya sekarang jadi gembala sidang. Saya gembala satu gereja di Kota Medan, gak jauh dengan Amang Tobi, bendahara MD. Saya wakil kedua Majelis Daerah Sumatera Utara. Dia bendahara, kami gak begitu jauh. Nah, saudaraku, jemaat yang saya layani pun sekarang lebih bertumbuh-tumbuhnya. Gereja kami ukurannya 10 kali 20. Dan kita buat sekarang 3 kali ibadah. Ibadah pertama keluarga ramai dengan anak-anak, saudaraku. Ibadah kedua, wah, pemuda. Ibadah ketiga lagi sore, saudaraku. Ya itu masih belum terlalu banyak. Tapi yang saya lihat di sini banyak yang Tuhan percayakan, tetapi kan tanggung jawab saya juga semakin apa, saudara? Besar. Kalau nanti mereka nggak ngerti firman Tuhan, yang dituntut Tuhan siapa? Saya, gembalanya. Tuhan bilang, kupercayakan sama kau, tapi kau tidak buat apa-apa. Siapa yang salah? Saya, saudaraku. Maka sekarang di gereja kami, saya selalu bilang, kita harus belajar firman Tuhan. Maka di gereja ada pemuritan, saudaraku. Ada komsel, harus ikut. Jadi 3 pilar yang harus dikerjakan. Ibadah raya, contohnya seperti ini hari Minggu. Lalu yang kedua, mereka harus terlibat komsel. Dan yang ketiga, ikut pengajaran. Yang 3 ini, supaya umat Tuhan itu mengenal Allahnya dengan baik. Katakan amin, saudara.
makin dipercayakan Tuhan banyak, saya makin takut sebenarnya. Karena makin banyak yang dituntutan kepada saya kalau mereka nggak masuk surga, saudara. Tapi di sini puji Tuhan, haleluya. Saya tahu Bapak Gembala saudara orangnya baik, ya gembala di sini. Dia tidak lihat hanya satu denominasi gereja saja, tapi dia hidup untuk semua orang yang percaya. Amin. Amin. Bukan hanya untuk GPD saja, tapi untuk semua orang yang percaya kepada Tuhan. Jangan hanya membatasi hanya lingkup denominasi kita saja, merek gereja kita saja. Karena merek gereja tidak membawa orang ke surga. Yang membawa orang ke surga siapa? Yesus. Amin, saudara. Makanya kalau ada di sini yang bukan GPD gak apa-apa, puji Tuhan, haleluya. Kita tangan dulu untuk Tuhan, haleluya. Nah, coba kita lihat saudaraku, karena di akhir zaman ini rentan sekali akan banyak ajaran-ajaran palsu, akan banyak persoalan-persoalan yang membuat kita jauh dari Tuhan, akan banyak saudaraku godaan-godaan untuk orang meninggalkan Tuhan jadi murtad. Coba baca di ayat ini saudaraku. Dengan segala tipu dayanya, tentaranya akan muncul. Ayat yang ke-11 itu, tentaranya itu bukan tentara Tuhan, tapi itu tentara kegelapan, tentara kuasa kegelapan, datang menyerang tanpa kita sadari. Mungkin tentaranya itu tidak membawa senjata yang sebenarnya, tetapi dengan kata-katanya yang licin untuk membawa orang jauh dari Tuhan. Makanya banyak orang Kristen namanya si Daniel, tiba-tiba sudah beda namanya. Kenapa kau ganti namamu? Ya, daripada aku nggak dapat makan, terpaksa aku gantilah KTP ku, katanya saudara. Ini salah satu. Itu bukan hanya satu dan dua orang. Ada anak gadis, ini anak yang pernah kami layani banyak lama saudara. Tiba-tiba dikasih orang fotonya. Terus sudah apa ya? Kenapa kak? Kenapa itu? Ya karena putus cinta katanya. Langsung pindah saudara. Karena gak dapat kerja. Makanya dikatakan di sini saudaraku, di bagian yang terakhir itu begitu luar biasa. Tetapi umat yang mengenal Allahnya, orang-orang itulah yang bisa tetap kuat. Katakan amin. Orang itulah yang akan bisa bertindak. Nah, coba kita lihat saudaraku ya. Jadi yang pertama adalah kekuatan yang pertama adalah mengenal Allah. Supaya bisa menjadi apa? Kuat. Dan yang kedua bisa bertindak. Berkuat itu ke dalam. Bertindak itu keluar. Action, saudara. Nah, di dalam bahasa Yunani, saudaraku, mengenal itu disebut ginosko. Artinya pengenalan karena mengalami dan karena adanya hubungan yang erat. Jadi erat sekali pribadinya. Bahkan ada orang berkata seperti seorang suami mengenal istrinya, itulah ginosko itu. Jadi kalau saya katakan mengenal kepada Tuhan, itu saya bukan sekedar kenal namanya, tapi saya tidak bisa mengalami dan juga bisa bergaul dengan dia. Saya mau tanya kepada saudara, kenal Presiden Jokowi?
Pernah datang di sini kan? Jokowi katanya. Dia pun halo katanya. Tapi saya mau tanya kepada saudara, dia kenal nggak saudara? Hah? Nggak kenal. Itu namanya kenal presiden, iya kan? Semua kenal presidennya, tapi presidennya nggak kenal sama dia. Semua berkata, aku kenal Tuhan, Yesus namanya. Tapi kalau kita tanya, apakah Tuhan kenal kepada saudara? Halo? Dari mana saudara tahu? Dari mana? Dari hubungan. Amin. Kalau saudara bisa berdoa tadi seperti penyembahan itu, ya, bisa nggak saya minta apa? Musiknya di terus ya, main pelan-pelan. Nah, atau gini bisa saya minta anak saya seperti apa? Sebentar dulu. Bisa? Oke, tolong dulu. Saya biasanya diri gitu ya. Ya. Kadang-kadang bisa timbul penyanyi ya, nanti diserahkan lagi Pak, jangan takut Pak. Haleluya. Mengenal itu artinya memiliki hubungan yang erat. Amin. Memiliki hubungan yang intim. Tadi dikatakan mengenal itu seperti suami mengenal istrinya. Hei, bapak-bapak, ibu-ibu, ini bukan porno, bukan. Kalau suami mengenal istrinya, itu artinya mulai dari dalam semua tanpa ada penghalang, itu maksudnya. Makanya ketika saya mengenal Tuhan, terjadi satu keintiman saudaraku. Makanya kadang-kadang air mata saya ngalir bukan karena saya sedih, bukan karena saya kena cabai matanya lalu matanya mengalir. Kemarin dalam ibadah juga ketika perjamuan kudus, saya menangis, saya menyembah Tuhan. Kenapa saudaraku? Karena itu menunjukkan satu keintiman dengan Tuhan. Amin saudara. Amin saudara. Coba ingat dulu bapak-bapak, begitu pertama kali kenal dengan ibu di rumah, gimana? Halo, bapak-bapak, pengen ngobrol gak? Ingat dulu. Pak Aceh masih ingat gak? Baru kenal gitu. Pengen ngobrol kan? Saya waktu lagi udah mau menikah itu, ya kan? Saya dengan istri saya itu waktu masih berteman itu gak mudah soalnya. Karena orang Tionghoa itu wah gak susah sekali saudara itu. Keluarganya bilang, alah, bosan sama bos Sulau katanya. Karena ini yang mengatur. Nah ini. Karena waktu itu ada juga pengusaha yang mau sama kita, tapi dia nggak mau kan? Katanya dia harus jadi boksu, jadi pendeta. Ketika saya ngomong dengan dia, saudara, pengen kali hanya bicarain semut, sudah tahu? Bicara semut bisa dari pagi sampai siang nggak habis-habis. Udah sampai sore, udah sore. Kenapa? Karena ada rasa cinta. Katakan amin. Dan keintiman itu pengen sekali dekat. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Mengenal Tuhan, mengenal Dia, sama seperti hubungan yang erat, saudaraku. Ini ada orang tanya, berapa kali kau berdoa? Gak pernah. Berapa kali kau ke gereja? Kalau Natal, makanya disebut dengan kristal.
Hanya ke gereja karena, tapi itu pun masih puji Tuhan. Bilang dulu, sekalipun hanya sekali, hanya Natal nggak apa-apa, bilang dulu. Bilang dulu sama kawannya, sekalipun nggak apa-apa lah. Tapi berikut pun harus lebih sering lagi. Amin. Amin. Ada yang tertuduh gitu, wah berarti gua udah maksud dia. Dan ngolo dia, ditembak petitai wow katanya gitu. Gak apa-apa lah, tapi jangan hanya hari Natal. Amin. Terus datang, karena kita mengasihi dia, karena kita mengenal dia. Coba kita lihat dulu saudara, Filipi 3 ayat 10. Filipi 3 ayat 10 dikatakan begini. Coba dibuka dulu ya, Mang ya. Boleh kita baca sama-sama? Oke. 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Perhatikan kata yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Artinya mengenal siapa? Yesus. Ini pernyataan Rasul Paulus pada Filipi pasal 3. Kalau saudara baca, itu hal yang luar biasa, di mana Paulus berkata, kekayaan, kehormatan, semua pangkat, karena dia adalah rasul. Dia orang Yahudi, dia seorang yang berpendidikan, orang yang terhormat. Dia bilang, kalau dari suku, aku itu suku Benyamin. Aku punya kehebatan dari sisi gelar, dihormati. Tapi kalau saudara baca, dia bilang apa? Tetapi ketika aku mengenal Kristus, semua itu seperti sampah bagiku, kata. Bukan berarti pangkat itu sampah, bukan berarti kekayaan itu sampah, bukan berarti nama, gelar, dan semua hal itu sampah. Tetapi ketika dibanding dengan pengenalan kepada Kristus, Paulus berkata, kalau dibanding itu semua kayak sampah. Hal itu menunjukkan, saudaraku, Paulus itu begitu dekat dengan Tuhan. Katakan amin, saudara. Haleluya. Nah, apa yang kita dapat, saudaraku? Mengenal itu apa maksudnya? Ya. Jadi kita harus mengenal Allah. Yang pertama, bahwa Allah kita adalah Allah yang kekal. Jadi kalau ditanya, siapakah Allah kita? Bahwa Allah kita Allah yang kekal. Katakan amin. Itu makanya disebut dengan Alfa dan tidak berakhir dan tidak berawal dan tidak berakhir. Dia semuanya. Jadi kita harus bangga punya Allah yang hidup. Amin. Kau adalah Alfa dan Omega. Lalu yang kedua, dia adalah Allah yang maha kuasa. Bilang dulu, Allah yang maha kuasa. Kalau ada orang berkuasa di dunia ini, ya, Yesus lebih berkuasa di atas segala-galanya. Pernah mengalami kuasa Tuhan, saudaraku? Siapa yang pernah di sini sakit lalu disembuhkan dengan mujizat? Angkat tangan dulu. Wah, luar biasa. Bagaimana Amang ketika disembuhkan Tuhan? Rasanya gimana? Amin, amin. Bagus sekali. Tapi kalau karena sakit pening kepala lalu makan Panadol sembuh, karena kuasa Tuhan katanya. Bukan berarti kita nggak kuasa Tuhan,
Tapi kalau karena makan panadol lalu sembuh dari demam, itu biasa. Tapi ketika Anda sakit, lalu berdoa, mujizat Tuhan dinyatakan. Baru dikatakan Allah kita Allah yang luar biasa. Beri tepuk tangan dulu saudaraku. Saya pernah sakit waktu saya kelas 3 SMP. Sudah putus asa orang tua saya. Awalnya karena main-main di sungai. Agak angker katanya sungai ini. Karena ada kawan saya dulu, orang muslim, anak gadis gitu ya, namanya sama-sama remaja kami. Dia nyuci di situ, saudaraku. Lalu keselip kakinya di batu ini, lalu gak bisa ditarik sampai dia mati di situ. Jadi di bawah air itu gitu. Air ini kumpul gitu ya, dari apa ini, di Kerasahan, kalau saudara tahu di Kerasahan ya, pernah dari sana, datang dari bawah, lalu kemudian 1 kilometer kemudian turun lagi ke bawah. Nah, jadi kalau datang air kiriman dari tempat lain, nyampe dari sampai di atas. Lalu kami anak-anak bermain-main dari atas itu, dibawa batang pisang gitu, pulang dari situ saya demam. Orang tua pikir, saudaraku, ya demam biasa, sembuh. Tapi ternyata nggak sembuh-sembuh. Mulai bertanya-tanya, kenapa ini? Dibawa ke dokter nggak sembuh. Lalu didoakan sama pendeta juga, nggak sembuh, makin parah. Mulai separuh badan saya ini seperti apa? Nggak bergerak sebagian. Lidah saya pun mulai terasa kayak apa? Kalau lagi kumat dia nggak bisa ngomong dengan jelas. Lalu akhirnya tetangga kami yang sangat sayang kepada kami, dia bilang, aku tahu kalian nggak mau ke dukun, katanya gitu. Tapi kulihat, bilang paraman saya ini, ikut kubuat di mana? Mulut kita wahamu, buat pulau ke sana. Mau marah kalian, kubawa dia ke sana. Dibawanya ke dukun yang paling sakti di Simalungun, namanya Pemuda Damai. Saya kan nggak sadar, tahu saudaraku, ke sana pun tidak sembuh juga. Orang tua saya sudah bingung. Lalu satu kali kumatlah pagi-pagi saudaraku. Lalu saya bilang, Pak, bawa saya berobat. Karena menurut saya berobatlah supaya Bapak saya bilang apa? Anakku, aku sayang sama kau. Kemanapun sudah kubawa kau, tapi tidak ada hasilnya. Begini sajalah katanya. Kalau kau mati, biarlah kau mati untuk Tuhan. Kalau kau hidup, hiduplah untuk Tuhan. Tahu saudaraku, bagi saya itu bukan penghiburan. Wah, mati dan maha benang ngau gitu kan. Matilah aku ini. Gak ada lagi yang bisa diharapkan. Bapakku pun tak bisa kuharapkan. Siapa lagi yang bisa? Untungnya karena kita ikut sekolah minggu. Halo bapak-bapak, ibu-ibu. Karena kita ikut sekolah minggu, masih ingat sama tuh? Tahu saudaraku, gak ada lagi yang bisa menolong aku. Lalu saya berteriak sekuat-kuatnya, Tuhan tolong. Seolah-olah juga putus asa juga. Tapi seolah-olah juga, Tuhan hanya kau yang sanggup menolong aku. Tetangga pikir sudah mati karena sudah lama saya sakit. Bapak saya, mama saya, dia waktu nangis. Katanya, aku pun tidak bisa menolongmu anakku, katanya. Tapi tahu apa yang terjadi, saudara? Ketika saya pun teriak sekuat tenaga kepada Tuhan, ketika tidak ada lagi yang bisa menolong, ternyata Tuhan bisa menolong. Tahu yang terjadi, saudara? Ketika saya berteriak sekuat tenaga, saya merasakan seperti satu aliran yang luar biasa keras masuk dalam tubuh saya. Terasa seperti aliran listrik yang masuk dalam tubuh saya. Lalu saya melihat diri saya
Tiba-tiba seperti ada yang jatuh, saudaraku. Lalu saya sadar melihat, saya lihat bapak saya, mama saya, pagi-pagi itu mereka masih nangis. Ada orang-orang di sekitar nangis, tapi saya bilang, "Ma, Pak, aku sudah sembuh." Saya bilang gitu, saudaraku. Hah? Katanya sambil benar. Ada dokter kok, katanya. Apa kau bilang? Aku sudah sembuh. Walaupun mulut saya waktu itu masih agak badilo ya, karena kondisi tekanan penyakit itu. Tahukah saudaraku, seminggu setelah itu total sembuh tanpa obat. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Dari situ ibu saya berkata, "Anakku, aku serahkan kau kepada Tuhan." Bapak saya guru SD dan mama saya guru SD. Makanya kok saya bisa jadi pendeta. Dia bilang apa? Ikut jadi hamba Tuhan dong. Kau harus jadi pendeta, kau anakku. Itu makanya saya ada di sini, saudara. Karena Allah yang Maha Kuasa. Bilang dulu, Allah yang Maha Kuasa. Kalau saudara ada di sini yang sakit, seolah-olah kau nggak bisa lagi berharap sama manusia. Dokter bisa berkata kau nggak ada lagi harapan, ibu, bapak. Tapi Allah kita, Allah yang Maha Kuasa, amin. Kenali Allahmu, Dia yang berkuasa. Dia yang berkuasa. Itu makanya ketika satu kali saya menghadapi kesulitan, masalah, saya ingat kepada peristiwa yang satu itu. Kalau Tuhan dulu bisa sembuhkan saya dari penyakit, masa dari masalah ini Tuhan tidak bisa menolong saya? Karena Tuhan itu Tuhan yang Maha Kuasa. Ingat lagu itu, Tuhan. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sama-sama. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Terus, sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Amin, saudara. Bukan sekali dua kali saya bisa lemah. Bukan sekali dua kali saya seperti terjerembab, seolah-olah tidak bangkit lagi. Tetapi saya mengingat peristiwa itu. Kalau masa-masa yang berat itu Tuhan nyatakan kuasanya, lalu saya diingatkan bahwa saya harus mengenal Allahku. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Persoalanmu yang sekarang itu mungkin engkau merasa berat, tapi engkau berkata, Tuhanku, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin, saudaraku. Dalam Lukas 1 ayat 37 berkata, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jangan takut, saudara. Datanglah kepada Tuhan. Baru yang ketiga, bahwa Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Kita harus kenal Dia bahwa Allah kita Allah yang Maha Tahu. Tidak ada rahasia yang tidak diketahuinya. Dan yang keempat, Allah kita adalah yang Maha Hadir, yang sering disebut dengan omnipresent God. Dia hadir di mana-mana. Ketika saudara berada di sini, Dia hadir. Amin. Ketika saudara ada mungkin di ladang, ketika orang-orang tidak bersama dengan saudara, Dia juga ada di sana. Ketika saudara sendirian, tidak ada orang yang tahu Anda menghadapi masalah. Engkau berkata, tidak ada orang yang tahu, tapi Tuhan ada juga di situ, karena Dia adalah Tuhan yang hadir di mana-mana. Amin.
Amin. Sebaliknya juga, jangan berbuat dosa lalu kau berkata, Tuhan kan nggak tahu, hanya akunya di sini. Ingat, Dia adalah omnipresent God. Dia Tuhan yang tahu. Aku tahu apa yang kau lakukan, kata Tuhan. Mungkin aku berkata, orang tak tahu mau kasih sedikit atau banyak, aku memberi kepada pekerjaan Tuhan. Tuhan tahu semuanya, men. Ketika kau memberi, ketika kau juga tidak memberi, Tuhan tahu semuanya. Haleluya. Itu sebabnya hari ini, saudara, ketika kita sampai ke batas itu, baru yang terakhir kita bisa kuat. Amin. Kita kuat. Saya kuat. Amin. Tahu, saudaraku, hanya orang kuatlah. Saya ulangi, hanya orang kuatlah yang bisa menolong yang lemah. Mau menjadi kuat, penolong bagi orang yang lemah? Amin. Haleluya. Visi jemaat kami, saudaraku, menjadi jemaat yang kuat. Itu visi jemaat kami. Karena kami rindu menjadi jemaat yang bisa berdampak kepada orang lain. Menjadi jemaat yang kuat hingga berdampak positif pada komunitas lainnya. Kuat yang dimaksud di sini, pertama kuat rohaninya. Katakan amin. Katakan amin. Kalau ada orang sakit, kau doakan karena kuat rohaninya. Tapi kuat yang kedua, kuat jasmaninya, kuat keuangannya. Saya berdoa kepada jemaat, Tuhan berkati jemaat. Jemaat yang saya layani, ya, keuangannya sederhana, ya. Tetapi setelah saya berdoa terus, sekalipun mereka sederhana, Tuhan jadikan mereka menjadi orang-orang yang kuat, supaya mereka bisa bertindak, supaya mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Makanya kalau saudara kuat, jangan saudara pikir kekuatan itu dirimu saja. Itu untuk orang lain. Bilang dulu, untuk orang lain. Katakan amin, saudara. Jadi kalau ada banyak uang di kantong, jangan pikir, haleluya, puji Tuhan. Tuhan bilang itu bukan untukmu saja, itu kutip untuk orang lain. Karena kita diberi Tuhan kuat. Mana bisa kita menolong orang yang lemah kalau nggak kuat, saudara. Makanya saya bilang, Tuhan, jadikan jemaat yang saya layani, jadikan juga saya hamba Tuhan yang kuat. Saya sempat jatuh sakit, saudara, sudah parah sekali. 3 tahun lalu, semua penyakit masuk ke dalam tubuh saya, sampai sudah semua keluarga saya sudah, bapak ini gimana, katanya. 3 kali saya ke Penang, orang dokter pun sudah nggak bisa lagi. Lalu saya hanya bersandar kepada Tuhan. Memang Tuhan kasih caranya. Caranya apa? Kalau Tuhan kasih, harus berolahraga, tahu, katanya. Lalu saya pun berolahraga, saudara. Saya nge-gym. Banyak pendeta yang punya gym. Katakanlah om sini, aku kasih om diskon lagi. Saya wah, abang nggak mulailah. Gitu. Latih tubuh ini supaya kuat. Harus kuat. Lalu ada teman saya, bapak kan sudah nge-gym, ayo kita bikin dulu, katanya. Dia orang kuat gitu. Saya kalahkan mereka. Gitu. Karena sudah apa? Udah kuat. Tapi itu buat jasmani. Tapi terutama buat rohani. Katakan amin, saudara. Saya bisa datang ke sini karena fisik saya sudah kuat. Dulu kalau saya diundang, saya lihat dulu kemana? Jauh kali, tolonglah. Saya minta ampun tuh bilang.
Berkali-kali saya tolak kalau pelayanan jauh, karena saya nggak kuat. Saya sempat berdiri di mimbar ini, goyang. Darah saya karena detak jantung saya nggak beraturan. Pernah saya melayani tahun 2019 akhir dalam KKR yang besar di cabang pelayanan kita di Percut Seituan. Saya berdiri, langsung saya cepat berhentikan. Jemaat begitu nggak tahu. Diam-diam saya pergi, saya panggil pelayan saya, putar mobil, langsung pergi ke Medan, masuk rumah sakit, langsung masuk ruang ICU selama 3 hari 3 malam. Bagaimana kita bisa melayani kalau nggak kuat? Para pendeta-pendeta jaga kesehatan, amin. Haleluya. Yang ini perut saya masih besar. Saya masih berkata, bagaimana cara mengecilkan perut ini? Saya pun sudah bikin begini, masih pun turun-turun. Ada orang berkata gini, Bapak berkacalah katanya. Terus gimana? Buka baju berkaca, lalu bilang apa? Perut turunlah, 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 turunlah. Nah, katanya. Yang juga di sini yang overdosis, saudaraku. Jaga kesehatan juga, amin. Haleluya. Yang telah kenal Tuhanmu, amin. Dia Allah yang berkuasa, haleluya. Kita berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Kekuatan hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru amin, berharap pada Yesus. Katakan lagi kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku. Amin, amin. Jalan Yesus, dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap pada Yesus. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Saudara, kenal Allahmu sebagai Allah yang berkuasa. Saudara, kalau ada yang sakit hari ini, saya mau katakan kepadamu, kenal Tuhanmu sebagai Allah yang berkuasa. Dia sanggup memulihkanmu, dia sanggup menyembuhkanmu. Kalau mungkin dokter berkata, Bapak, Ibu, tidak ada lagi harapan, datanglah kepada Tuhan. Kenali Dia. Karena orang yang mengenal Allahnya akan menjadi kuat dan bisa bertindak, saudaraku. Kenali Dia sebagai Allah yang berkuasa. Dia berkuasa memulihkan dan menjamah hidupmu. Kalau ada engkau merasa kehidupan ekonomimu, keuanganmu, kau merasa begitu bermasalah hari-hari ini, engkau sudah berusaha tapi belum lagi seperti yang kau harapkan.
Engkau perlu datang kepada Tuhan. Serahkan hidupmu. Kenali Tuhanmu sebagai Tuhan yang berkuasa. Haleluya. Haleluya. Kalau ada yang sakit, angkat tanganmu, saudara. Kalau ada yang kau bermasalah hidupmu, angkat tanganmu. Hanya orang-orang itu saja. Jangan ikut-ikutan, saudaraku. Datang karena kau rindu. Datang karena kau haus hari ini. Haleluya. Bolehkah saya undang maju ke depan? Hanya orang-orang yang mengangkat tangan. Jangan karena ikut-ikutan, tapi karena kau rindu dan haus bahwa Allahmu yang berkuasa, Dia sanggup menjamahmu, Dia sanggup memulihkanmu, Dia sanggup menyembuhkanmu hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan di hidupku, amin, amin, amin. Dalam Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku. Dia menopangku, berseru. Oh haleluya. Dalam Yesus, katakan aja Engkau Tuhan. Tuhan penuhku rasa rindu dan haus. Masih ada yang mau datang lagi? Silakan sebelum kita berdoa.